Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala muridin wa yatin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif Bapak Rengga Mahendra MPD. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Kelompok 7 sendiri beranggotakan saya Bambang Aditya, ada Saidah Romah, Komaril Nur Laili, dan Hafidah Nur Aziza. Di sini kami mengambil judul terkait pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik. Studi mahasiswa semester 5 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada bab 1 pendahuluan latar belakang, pada latar belakang masalah ini kami menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia ini telah berkomunikasi selama puluhan ribu tahun yang lalu, zaman komunal primitif dan sebelumnya jutaan bahkan ribuan tahun yang lalu manusia ini sudah berkomunikasi. Hampir sebagian besar waktu manusia ini dihabiskan untuk berkomunikasi. Namun pada hakikatnya manusia ini tidak dilahirkan dengan kemampuan komunikasi secara alami. Nah, pada hakikatnya komunikasi ini menghasilkan sebuah pola yang sama dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Nah, pada komunikasi interpersonal atau secara definisi adalah komunikasi dari orang ke orang tanpa media atau langsung melalui media. Komunikasi interpersonal ini pada umumnya memfokuskan pengamatan pada bentuk dan kualitas hubungan, percakapan, interaksi, dan juga karakteristik dari si komunikator. Dalam hubungan interpersonal, komunikator akan memberikan prediksi terhadap lawan bicara kita, baik secara psikologis ataupun gestur-gestur yang ingin disampaikan. Jadi dalam komunikasi interpersonal ini bahwa ketika Anda berbicara atau mendengarkan, mengatakan segala sesuatu dengan ekspresi dan wajah dan isyarat, belum tentu komunikasi yang kita sampaikan ini efektif ataupun memuaskan. Hal ini seperti dicontohkan dalam film Romeo and Juliet, bahwa Juliet biasanya terus melakukan kebiasaan-kebiasaan tanpa menyadari apa yang sedang berlaku di sekitar kita, tanpa menyadari kegagalan-kegagalan kita sebagai sumber dan menerima pesan komunikasi. Meskipun orang lain semudah kita belajar berjalan, perbedaan antara pembicara dan normal komunikasi yang terampil adalah seperti perbedaan antara berjalan dan menari balet. Komunikasi yang efektif di sini membutuhkan kesepakatan dan keterampilan yang hanya dapat kita lakukan setelah kita melakukan proses komunikasi dan kesadaran akan apa yang kita dan orang lain lakukan ketika kita sedang berkomunikasi. Dalam lingkup pendidikan sendiri, komunikasi yang baik antara mahasiswa dan dosen ini mengarah pada pola komunikasi yang dua arah, yang berguna untuk meningkatkan prestasi akademik dari mahasiswa itu sendiri. Interaksi yang baik ini menghasilkan hubungan dan rekan bersama, atau dalam proses komunikasi ini mindset yang ditemukan adalah partner belajar bersama. Nah, interaksi dosen mahasiswa ini tidak hanya pada perguruan tinggi saja, bahkan pendidikan non formal ataupun non formal yang ini harus dibiasakan oleh dosen dan juga mahasiswa.
bertukar pikiran, membuat liputan, atau nilai akademis yang bertujuan untuk menggugah prestasi. Ini harus dilakukan dengan dua arah. Nah, pada di sini kenapa kok kemudian komunikasi ini tidak disamakan dengan ustadz, kiai, ataupun guru? Karena dosen ini posisinya adalah beda. Yang diajarinnya adalah mahasiswa yang secara mental dan juga pengetahuan ini telah berada dalam step yang lebih tinggi. Artinya pola yang dibangun secara komunikasi ini harus komunikasi interpersonal yang memahami antar individu ke individu secara menyeluruh. Nah, berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di atas terhadap mahasiswa semester 5 jurusan komunikasi penyiaran Islam IAIN Ponorogo, ada banyak mahasiswa yang pernah mengaku tidak jarang melakukan komunikasi interpersonal yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dan untuk menggunakan pembelajaran menggunakan dosen. Oleh karena itu, penelitian di sini menginginkan melakukan penelitian dan observasi pada mahasiswa semester 5 komunikasi penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, identifikasi masalah yang ditemukan adalah perilaku masalah mahasiswa karena kurangnya komunikasi. Mahasiswa gagal ujian karena perkuliahan yang disampaikan tidak efektif oleh dosen. Mahasiswa kurang memiliki motivasi dan perkuliahan karena kurangnya komunikasi dengan dosen. Nah, komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa yang bahasa tidak lancar sehingga mempengaruhi IPK dari mahasiswa. Nah, pembatasan masalah di sini adalah komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa yang baik berjalan tidak lancar sehingga mempengaruhi IPK mahasiswa. Nah, pembatasan masalah yaitu latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa semester 5 jurusan komunikasi penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah? Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa semester 5 jurusan komunikasi penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Manfaat penelitian ini dibagi dua, yaitu manfaat teoritis. Yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk orang-orang terlebih pembaca ingin mengembangkan pengetahuan di bidang komunikasi, dan juga diharapkan bermanfaat bagi kampus kita tercinta IAIN Ponorogo, khususnya jurusan komunikasi penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Manfaat praktisnya yaitu diharapkan berguna untuk para dosen dan pihak fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo untuk membentuk, membina, mengarahkan dan menciptakan komunikasi yang sehat di kampus guna memberikan motivasi belajar mahasiswa yang baik. Selanjutnya bab 2, kajian pusaka, kerangka berpikir dan hipotesis. Yang pertama, kajian pusaka berisi teori komunikasi interpersonal, teori mahasiswa dan dosen, teori prestasi akademik, dan teori SOR. Selanjutnya, kajian penelitian relevan. Pada skripsi yang pertama milik Triwahyuni 2013 meneliti tentang pengaruh efektivitas komunikasi antar pribadi dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Telekomunikasi Indonesia TBK Divisi Regional 7 KT. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu subjek penelitiannya adalah tentang pengaruh efektivitas komunikasi antar pribadi dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang subjeknya adalah pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa. Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif. Untuk skripsi yang kedua, skripsi milik Ika Dewi Kartika meneliti tentang komunikasi antar pribadi perawat dan tingkat kepuasan pasien RSIA Pratiwi Makassar. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu subjek penelitiannya adalah komunikasi antar pribadi perawat dan tingkat kepuasan pasien RSIA Pratiwi Makassar. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang subjeknya komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa. Persamaannya yaitu pada teori. Skripsi yang ketiga milik Ishadi Fauzan 2016 meneliti tentang pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Adapun perbedaan
antara peneliti terdahulu, yaitu pada objek yang diteliti mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang meneliti mahasiswa semester 5 jurusan KPI Institut Agama Islam Ponorogo. Sedangkan bersamaannya peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dan variabel terikat. Untuk selanjutnya, kerangka berpikir dan hipotesis. Pada kerangka berpikir, kaitan antara komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik yaitu terhubung dengan teori SOL. Komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa bukan sekedar serangkaian rangsangan tanggapan, stimulus respon, akan tetapi serangkaian proses saling menerima, penyeraan dan penyampaian tanggapan yang telah diolah oleh masing-masing pihak. Berdasarkan kajian pustaka di atas, adapun kaitan teori SOR dengan penelitian ini yaitu stimulus maksudnya adalah proses penyampaian materi oleh dosen khususnya dipandang dari sudut komunikasi interpersonalnya. Organisme yang dimaksud adalah mahasiswa semester 5 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dan respon yang dimaksud adalah peningkatan prestasi akademik mahasiswa. Dan untuk hipotesis penelitiannya, yang pertama, hipotesis statistik. H0 tidak terdapat pengaruh komunikasi antar pribadi dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa semester 5 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo. H1-nya terdapat pengaruh komunikasi antar pribadi dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa semester 5 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dan yang kedua, hipotesis teoretik. Terdapat pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa semester 5 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo. Bab 3. Metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat tempat, waktu, dan rancangan penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang kami ambil adalah lingkungan kampus IAIN Ponorogo, tepatnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Sedangkan untuk waktu pelaksanaannya kita akan dijadwalkan sesudah ujian akhir semester. Rancangan atau desain penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang kita ambil adalah pendekatan kuantitatif. Mengapa kita ambil pendekatan kuantitatif? Karena gejala-gejala yang hasil pengamatan ini konveksikan ke dalam angka-angka sehingga akan digunakan teknik statistik untuk menganalisis hasilnya. Data kuantitatif ini akan berbentuk angka, sedangkan untuk pengumpulan datanya akan menggunakan metode kuesioner dan metode tes. Dalam metode kuesioner ini digunakan angket sebagai alat pengumpulan data yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Begitu pula dengan metode tes. Sebelumnya soal sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis terhadap dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan KPI IAIN Ponorogo semester 5 angkatan 2020 yang jumlah keseluruhan adalah 140. Namun dalam penelitian ini kita hanya memilih 8 orang di setiap kelasnya. Jadi untuk jumlah populasi hanya 32 sebagai populasi penelitian. Selanjutnya adalah sampel. Banyaknya sampel pada penelitian ini berjumlah 31 mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo semester 5 angkatan 2020. Selanjutnya adalah teknik sampling. Dalam penelitian ini kita menggunakan teknik probability sampling. Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Mengapa kita mengambil teknik random sampling? Karena sampel yang kita ambil secara acak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat 3, yaitu observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Dalam observasi, kenapa kita memilih observasi? Karena kita terlibat langsung di dalam penelitian ini. Kuesioner. Kuesioner ini kita menggunakan kuesioner tertutup. Berfungsi untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa. Serta kuesioner ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil
mengenai komunikasi interpersonal dan prestasi akademik mahasiswa. Yang terakhir adalah studi pustaka. Studi pustaka digunakan untuk mengetahui data dari variabel yang kedua, yaitu prestasi mahasiswa KPI semester 5. Studi pustaka ini berfungsi untuk mengambil data nilai IPK mahasiswa semester 5 YIN Ponorogo. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pada penelitian kali ini kami mengambil instrumen penelitian untuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Adapun instrumen penelitian kami terdiri dari 10 butir pertanyaan. Yang pertama tentang dosen terbuka dalam menyampaikan pelajaran. Kemudian yang kedua, dosen selalu terbuka ketika berinteraksi di luar waktu kuliah. Kemudian yang ketiga, dosen memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelajaran yang diberikan. Yang keempat, dosen memahami motivasi belajar Anda. Yang kelima, dosen memahami keinginan dan sikap Anda untuk mendapatkan pengetahuan. Yang keenam, dosen memahami harapan Anda untuk memperoleh prestasi. Adapun indikator penilaiannya terdiri dari 5, yaitu SS, S, RG, TS, dan STS. Kemudian karena kami menyiapkan kuesioner, kami menyiapkan 2 kuesioner. Yang pertama terkait komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa, kuesioner untuk mahasiswa. Kemudian yang kedua, kuesioner terkait prestasi akademik, yang di sini di mana mahasiswa akan disuruh mengisi nilai IPK dari mahasiswa tersebut. Kemudian lembar validitas. Adapun lembar validitas kami mengenai kuesioner yang sudah kami buat, yang akan mengetes tentang 10 butir soal. Yang pertama, kuesioner sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kuesioner menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kuesioner menggunakan bahasa atau istilah yang berlaku pada daerah tertentu. Kemudian pembahasannya, kuesioner sesuai dengan variabel yang akan diukur. Kemudian yang kedua, kuesioner sesuai dengan pengalaman subjek yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, kuesioner bisa diukur menggunakan skala Likert. Adapun lembar validitas yang terakhir bisa diisi oleh ahli yang bersangkutan yang mengisi lembar validitas. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data. Kami menggunakan 3 teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji hipotesis, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Dalam arti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikan. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas berhubungan dengan uji regresi linear sederhana, yaitu untuk mengetahui sampel penelitian yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan metode Lee-Ford, yaitu berhubungan dengan uji regresi. Jika normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi residual dari model regresi. Jika residual berdistribusi normal, maka model dapat dianalisis dengan analisis regresi. Namun jika residual tidak berdistribusi normal, maka model tersebut tidak dapat dianalisis dengan analisis regresi. Kemudian uji regresi linear sederhana. Alasan kami menggunakan uji regresi linear sederhana dikarenakan judul kami merupakan pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik, di mana dalam analisis regresi sederhana hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.